kalau ada orang mengeluarkan fatwa tapi menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ini sama dengan dia menjadikan arbab selain Allah. Kita bina kader kita ini untuk kufur kepada tauhid sampai ke akar-akar. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 setelah ayat kursi, ayat 256. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu samiun alim. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, barang siapa yang kafir kepada taghut. At-taghut itu berasal dari kata tagha yadgha tughyan wa tughyanan, artinya sesuatu yang manusia itu ghulu, berlebihan terhadapnya, baik dalam ketaatan, kepengikutan, bahkan sampai dalam tingkat ibadah. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi jenis taghut itu banyak sekali, tapi diringkas jadi 5. Ini yang harus kita kafir kepada taghut itu. Taghut tingkatan yang pertama, setan. Sampai Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 208-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, totalitas, menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kan setan itu musuh yang nyata bagi. Karena selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, Allah beri 2 jalan, tidak ada jalan ketiga, cuma 2 jalan. Sabilillah, jalannya Allah, dan sabili syaitan, jalannya syaitan. Dan Allah perintahkan jauhi, kita disuruh mencampakkan, dan kita harus kafir kepada tauhid tingkatan yang pertama, yaitu syaitan. Kemudian tauhid tingkatan yang kedua, orang dan person, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu disebut tauhid. Yang ketiga, person, orang, seseorang yang tidak mau berhukum dengan hukum-hukum Allah, itu juga tauhid tingkatan ketiga. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz dzalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, Allah berikan vonis kafir, zalim, fasik. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, beliau kibar ulama Saudiyah, Imam Masjidil Haram, ketika beliau menafsirkan surah Al-Maidah ayat 44, manakala ada seorang muslim dia meyakini, artinya sampai tikot, sampai dalam kolbunya, hatinya, dia meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, maka jumhur ulama Ahlus Sunnah sepakat saat itu dia kafir. Tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Ini jadi seperti itu. Ini penafsiran Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian taghut tingkatan yang keempat. Orang yang mengaku tahu hal yang gaib. Ini kelompok mana ini ya? Sihir, ya kan? Dukun nasib. Kalau dukun pijet tidak masuk. Dukun nasib, ya. Dukun ramal, peramal, itu ya, masuk itu. Nah, itu. Ini grupnya ini. Ini taghut tingkatan yang keempat. Tahu hal yang gaib. Kenapa? Allah sudah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alimul ghaib wasyahadah. Hanya Allah yang tahu hal yang gaib. Hanya Allah. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku tahu hal yang gaib, berarti dia taghut. Kita wajib untuk mencampakkan. Kita wajib untuk kufur kepada dia. Kemudian taghut tingkatan yang kelima, seseorang yang minta diibadahi dan dia ridho. Dia ridho, ya kan? Nah, ini masuk kategori taghut tingkatan yang kelima. Ini penafsirannya gimana? Ada ustadz di Indonesia ini yang mencoba menulis tentang taghut tingkatan kelima ini. Judul bukunya jadi bestseller ini. Bila Kiai dipertuhankan. Nah, kalau sudah dipertuhankan itu kan salah tetap benar, ya kan? Salah tetap benar. Nah ini. Jadi ini persis seperti dalam surah mana? Al-Taubah kalau tidak salah. Ayat 50 atau 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Attakhadhu akhbaru wa rabbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka sebagai arbab selain Allah. Ini. Jadi arbab selain Allah. Artinya apa? Kalangan mufassir menafsirkan fatwa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ya kan? Ini kan? Kalau ada orang mengeluarkan fatwa tapi menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ini sama dengan dia menjadikan arbab selain Allah. Ini. Makanya harus kita campakkan. Jadi kadang-kadang ada sikap ghulu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Ini bisa memicu pintu kesyirikan. Manakala ghulu berlebihan terhadap orang soleh. Kita diarahkan untuk menghormati, tapi kalau sikap ghulu, Rasulullah melarang. Ya. Al-ghulu fid dini, jangan kamu berlebihan, kata Rasulullah dalam beragama. Ini. Jadi 5 itulah tingkatan taghut yang harus kita kufur kepadanya. Allah memberikan jaminan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 ini. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kafir kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia berpegang pada tali yang kuat. Kalangan mufassir menafsirkan al-urwatil wuthqa itu adalah kalimah la ilaha illallah, lam fisama laha. Ini jaminan langsung dari Allah, tidak akan putus. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat.